Itu cukup buat saya. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya ingin mengajak kita coba membayangkan seorang anak remaja baru saja menghabiskan 1 jam untuk bermain di sebuah game online. Tetapi masih ingin melanjutkan lagi sampai kemudian dia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk game online. Dia membiarkan tidak belajar, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak makan, tidak istirahat. Demikian juga mungkin seorang yang baru saja menghabiskan 1 porsi makanan, tapi masih ingin melanjutkan beberapa porsi lagi. Dia tidak peduli dengan kondisi perutnya yang kekenyangan, dia tidak peduli dengan sakit yang mungkin bisa dia derita. Atau seseorang yang baru saja membeli pakaian secara online. Dia sudah membeli 2-3 pakaian. Tapi dia masih ingin membeli sampai 20 bahkan 30 potong pakaian lagi. Dia tidak peduli berapapun uang yang dia habiskan. Dia tidak peduli dengan kebutuhan lainnya. Nah saudara, dari contoh-contoh ini menjadi sebuah perenungan bagi kita apa yang dimaksud dengan rasa cukup. Dan mengapa manusia kita sulit untuk merasa cukup? Saudara bisa menambahkan contoh-contoh lainnya lagi. Nah saudara, contoh-contoh tadi semuanya itu didasari atas rasa senang. Sesuatu yang memuaskan kita. Ketika kita merasa senang, maka kita akan melakukan lagi, dan lagi. Masalahnya saudara, keinginan kita itu telah dipengaruhi oleh dosa. Sehingga kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 di situ dikatakan, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya saudara, keinginan kita sangat dipengaruhi oleh dosa. Seringkali keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan atau keinginan Tuhan. Keinginan kita hanya bertujuan untuk menyenangkan hati kita dan hati kita yang berdosa tidak akan pernah merasa puas. Itulah sebabnya juga saudara di dalam Alkitab beberapa kali firman Tuhan mengingatkan kita untuk merasa cukup. Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya melalui doa. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Yohanes Pembaptis juga pernah kemudian mengajarkan kepada orang-orang dan secara khusus kepada para prajurit yang bertanya kepada dia. Dan Yohanes Pembaptis kemudian berkata, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kemudian di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, dari kebenaran-kebenaran ini, kita mendapati ukuran dari rasa cukup. Yaitu sesuai dengan yang Tuhan beri dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ukuran rasa cukup akan sangat dipengaruhi melalui iman kita kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami arti cukup dalam pemandangan Tuhan. Semakin juga kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami bahwa bukan kita yang harus disenangkan atau dipuaskan, tetapi Tuhanlah yang harus kita senangkan. Nah saudara, sebagai manusia kita punya banyak sekali kebutuhan, ya, makan, minum, pakai, tinggal, sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan tahu semua kebutuhan kita? Oh pasti saudara, Dia peduli, Dia berjanji akan memelihara dan mencukupi hidup kita. Yang kita butuhkan adalah menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kita perjuangkan, kita taat dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan.
Saudara, apakah engkau sudah memiliki ukuran rasa cukup sesuai dengan pemandangan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memilikinya. Tuhan Yesus memberkati.